Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Rahmat dan keselamatan semoga tetap terlimpah curah pada junjungan alam, yakni Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan rahmat dan keselamatan itu juga tercurah pada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Ta'limul Muta'allim, penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan masalah hakikat ilmu, yang pada intinya adalah ilmu sebagai wasilah dalam rangka melaksanakan ketaatan, begitu juga sebagai wasilah untuk meninggalkan kemaksiatan. Pada dasarnya ilmu itu sendiri adalah supaya manusia bisa membedakan mana kebenaran, mana kebatilan, sehingga kebenaran itu bisa dilaksanakan, kebenaran yang berdasarkan ilmu. Kemudian kebatilan juga bisa ditinggalkan ketika seseorang mengetahui akan kebatilan itu sendiri. Nah, di pasal selanjutnya yang dibahas di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah fin niyati fi halit ta'allum, berkenaan dengan masalah niat di dalam masalah ta'allum, belajar, mencari ilmu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya summa la budda lahu minan niyyati fi zamani ta'allumil ilm. Kemudian setelah mengetahui berkenaan dengan masalah hakikat ilmu, mengetahui berkenaan dengan masalah keutamaan ilmu, selanjutnya bagi seorang muta'allim harus mengetahui apa niat daripada mencari pengetahuan itu. Jadi pada masa ta'allum, pada masa pembelajaran harus memperbaharui niatnya. Pertama harus memperbaiki niatnya. Karena niat di sini, an-niyatu hiya al-aslu fi jami'il af'al. Niat ini merupakan dasar dari seluruh pekerjaan-pekerjaan. Sebagaimana hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Dengan niat, amal itu bisa jadi berharga walaupun pekerjaannya itu kecil, walaupun pekerjaannya itu sedikit. Akan tetapi dengan niat itu pun pekerjaan yang besar bisa menjadi tidak memiliki harga. Kalau dianalogikan dengan niat, sesuatu itu bisa seperti halnya pecahan kaca yang tidak memiliki nilai. Kemudian dengan niat itu pun sesuatu bisa menjadi permata, mutiara, intan yang harganya tidak terukur, saking berharganya. Sebagaimana di sini pun dikatakan, ruya an
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kam min amalin, betapa banyak suatu pekerjaan, yatasawwaru bi surati amalid dunya, betapa banyak pekerjaan yang mana pekerjaan itu adalah bentuknya pekerjaan dunia. Thumma yasiru bihusnin niyyah min a'malil akhirah. Nah, kemudian dengan bihusnin niyyah, dengan bagusnya niat, menjadi amalan akhirat. Seseorang melakukan amalan dunia, tapi karena baiknya niat, menjadi amalan. Seseorang melakukan amalan dunia, karena baiknya niat, menjadi amalan akhirat. Selanjutnya sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah, dan betapa banyak dari pekerjaan amal yang bentuknya itu adalah amalan akhirat, summa yasiru min a'malid dunya, kemudian menjadi pekerjaan dunia, menjadi amalan-amalan dunia. Kenapa? Bisu'in niyyah, karena jeleknya niat. Jadi pekerjaan yang secara umum itu adalah dianggap pekerjaan yang notabene cenderung kepada duniawi, akan tetapi karena niatnya yang baik, bisa menjadi amalan akhirat. Seseorang bekerja, mencari nafkah, diniatkan untuk memenuhi kewajibannya, memberikan nafkah untuk anak dan istri misalkan, itu bisa menjadi amalan akhirat. Akan tetapi amalan akhirat bisa menjadi hanya amalan dunia saja ketika bisu'in niyyah, ketika niatnya jelek. Amalan-amalan akhirat, sholat, puasa, zakat, haji, akan tetapi di dalamnya ada unsur ria'an nas, ada unsur ria, ingin ditilai oleh manusia. Itu hanyalah kumpulan-kumpulan amalan dunia saja. Tidak ada pahala di akhiratnya. Di dunia mungkin saja dia terkenal seorang abid, seorang ahli ibadah. Di dunia bisa saja dia terkenal sebagai qari'ul Quran, pembaca Al-Quran, qaimul lail, shaimun nahar. Mungkin manusia mengenal hal itu. Tapi ketika individu yang dikenalnya itu, di dalam beribadahnya itu adalah tadi su'un niyyah, niatnya jelek. Karena niatnya hanya syuhrah, aujah, hanya popularitas, hanya untuk mendapatkan kedudukan, akhirnya tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam hadis lain disebutkan, orang seperti ini adalah orang yang muflis, orang yang merugi. Atau di dalam Al-Quran digambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan kebaikan yang sangat baik. Mereka menganggap amalnya itu sudah banyak, sholatnya sudah banyak, sholatnya sudah merasa terpenuhi seluruh kewajibannya, bahkan sunnah-sunnahnya, puasanya, zakatnya, bahkan haji. Akan tetapi tidak dia sadari bahwa di dalam hatinya ibadah yang dia lakukan, ibadah-ibadah ritual yang dia lakukan, ataupun ibadah-ibadah sosial yang dilakukan, di dalamnya terdapat ria'an nas, riya kepada manusia. Itu termasuk su'un niyyah atau diwanus sayyi'at, termasuk kumpulan-kumpulan niat yang jelek. Yang itu menghantarkan manusia kepada kerugian, berharap nanti di hadapan Allah memiliki nilai yang besar dari amal yang dilakukan di dunianya, ternyata tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukannya
yang dikatakan itu notabene adalah sesuatu yang sifatnya ukhrawi, ya hanya dunia saja, menjadi a'malud dunya, menjadi hanya pekerjaan-pekerjaan dunia saja. Di dunia manusia mengenalnya, akan tetapi nanti di akhirat dia tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa itu makna daripada niat? Atau salah satu makna daripada niat. Nah, makna daripada niat salah satunya di sini adalah asyukru ala ni'matil aqli. Bersyukur atas kenikmatan akal. Yang mana ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku manusia. Yang mana itu merupakan tolak ukur mulia dan tidaknya makhluk yang disebut dengan manusia. Kemuliaan manusia terletak daripada akalnya bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada makhluk yang lain yang tumbuh berkembang mempunyai indera, akan tetapi tidak memiliki akal sebagaimana halnya manusia. Manusia tumbuh berkembang, bergerak, kemudian memiliki indera, tapi ada kelebihannya apa? Akal yang dimilikinya. Hewan mungkin memiliki indera. Hewan juga bertumbuh, berkembang biak, akan tetapi tidak memiliki akal. Nah, salah satu untuk bersyukurnya itu yang memiliki niat yang baik. Gitu. Kemudian juga ya wasihatul badan, kesehatan badan. Gitu. Nah, maka sebaliknya, kontradiksi daripada bersyukur terhadap akal tadi, kontradiksi daripada orang tidak memiliki niat yang baik ketika segala sesuatu yang dilakukan dia itu hanya untuk supaya diterima oleh manusia, hanya untuk supaya dianggap oleh manusia, atau hanya untuk untuk mendapatkan dunia saja. Wal karamatu 'inda sultan. Kemudian mendapatkan kemuliaan di depan pemimpin. Jadi segala yang dilakukannya itu hanya untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan popularitas, harta, pangkat, tahta, dan jabatan itu yang dikejar. Maka sekali lagi, apapun yang dia lakukan, walaupun itu bentuknya ukhrawi, walaupun bentuknya sifatnya ibadah mahdhah, ibadah ritual, yang langsung hubungannya antara seorang hamba dengan Allah, maka tidak akan ada nilainya. Kenapa? Intinya tadi bisu niyah, karena niat yang jelek, karena niat yang tidak baik. Gitu. Akan tetapi apapun yang dilakukan, yang jelas itu merupakan kebaikan, walaupun cenderung kepada hal dunia, tapi niatnya adalah baik, itu bisa menjadi sebagai ladang amal akhirat yang akan kita nanti petik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini berkenaan dengan masalah awal pemberangkatan seseorang dalam mencari ilmu. Harus diawali dengan kebaikan. Nah, apa tujuan atau niat di antara niat dalam mencari pengetahuan, niat dalam mencari ilmu? Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allahi wa daral akhirati. Nah, seorang muta'allim hendaknya harus berniat di dalam mencari ilmu itu apa? Ridha Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa daral akhirah, mencari kehidupan akhirat. Wa izalatal jahli an nafsihi, menghilangkan, mengusir kebodohan yang ada di dalam diri. Wa ihya ad-din wa ibqa'al Islam, menghidupkan agama, gitu, menegakkan Islam, menetapkan Islam supaya Islam itu tetap kokoh. Fa inna baqa'al Islami bil ilmi, karena tetapnya Islam itu adalah dengan ilmu. Nah, itu niat yang baik yang harus ada pada diri seorang muta'allim.
Niat yang paling utama adalah ridho Allah. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kejahilan di dalam diri, juga kejahilan bagi orang lain. Maka dari itu kita sebagai seorang muta'allim, para pencari ilmu, hendaknya perbaharui niat kita dengan baik, perbaharui niat kita dengan ikhlas, dengan kemurnian dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perbaharui niat dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di halaqah berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.